selamat siang kawan pajak. Bertemu kembali di podcast KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Saya Karisa Elizabeth, salah satu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hari ini akan membahas sebuah topik yang gak kalah seru dari topik-topik yang sebelumnya. Dan tentunya saya nggak sendiri di sini. Telah hadir bersama dengan saya Bapak Aprilia Irdan, atau biasa kita panggil Mas Apri. Halo Mas Apri. Halo Mbak Karisa. Iya, Mas Apri ini adalah salah satu penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo juga. Dan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai topik yang seru ya Mas ya. Topiknya adalah mengenai percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, seperti itu. Mas Apri mungkin boleh hai-hai dulu ke kamera. Ya, jadi gini Mas, kita langsung aja ya ngebahas mengenai topik percepatan ini. Kalau misalnya ini nih kawan pajak dalam melakukan kewajibannya ya, yaitu salah satunya adalah melaporkan pajak atau melaporkan SPT. Tentunya ketika submit ada beberapa kesimpulan ya, misalnya dia nihil, bisa juga dia kurang bayar, dan juga atau lebih bayar. Ya, ada juga lebih bayar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wajib pajak yang pernah melaporkan SPT-nya dengan status lebih bayar. Nah, tentunya wajib pajak ini juga bertanya-tanya ya Mas ya. Kalau lebih bayar, terus saya harus ngapain gitu kan? Ya. Kalau nihil kan tinggal ngirimin SPT-nya. Kalau kurang bayar, tinggal dibayar. Tinggal dibayar. Kalau lebih bayar, seharusnya nanti bisa dikembalikan kepada wajib pajak. Nah, untuk mekanismenya itu sendiri akan kita bahas di dalam podcast pada kali ini. Ya, nah, Mas Apri, kita mau tanya nih, kalau misalnya ada wajib pajak yang submit SPT-nya dengan status lebih bayar, dan tadi dari Mas Apri juga kan bilang ada pengembalian ya atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Nah, khususnya kemarin itu juga ada keluar aturan baru terkait proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut, namanya percepatan ya Mas ya? Betul, jadi memang ada yang namanya percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu nanti ada aturannya di Per 5 tahun 2023 teman-teman. Jadi intinya percepatan pengembalian ini, jadi pengembaliannya itu dipercepat Mbak Karisa. Jadi kalau misalnya biasanya proses pengembalian pajak itu kalau melalui mekanisme pemeriksaan itu bisa sampai 1 tahun. Nah, kalau misalnya dengan proses percepatan ini nanti dalam 5 hari itu dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu sudah harus ada respon kepada wajib pajak berupa pemberitahuan bahwa dilakukan percepatan dan permintaan nomor rekening sekaligus di surat itu, begitu. Jadi dalam yang tadinya 1 tahun bisa dipercepat sampai dengan 5 hari sudah kita jalankan prosesnya. Oh gitu. Jadi dari yang sebelumnya kan proses itu setahun ya. Dan tadi dari informasi yang sudah Mas Apri jelaskan itu dalam 5 hari dari petugas pajaknya merespon ya, berupa pemberitahuan ya. Pemberitahuan diberikan percepatan pengembalian seperti itu. Dan sekaligus di surat itu juga kita meminta wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan rekening dalam negeri. Baik. Tentunya ini mekanismenya nanti ada penelitian di kita. Pastinya dalam jangka waktu 5 hari itu ya teman-teman. Jadi segera diteliti oleh petugas, kemudian baru direspon kepada wajib pajak. Nah, terkait percepatan ini ya Mas Apri, emangnya semua nominal atau semua kriteria kelebihan pembayaran pajak itu diberlakukan percepatan ini atau ada kriteria-kriteria tertentu nih Mas Apri? Oh iya, jadi kalau gini Mbak Karisa, kalau untuk yang kita berikan percepatan sesuai dengan Per 5 2023-nya, itu aturannya persyaratannya salah satunya adalah khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi ya. Pajak catat ya. Kemudian yang kedua itu nilai lebih bayarnya itu kurang dari 100 juta rupiah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lebih bayarnya yang kurang dari 100 juta rupiah orang pribadi, maka nanti proses pengembaliannya itu dilaksanakan dalam jangka waktu 5 hari kerja itu. Oh gitu. Nah, jadi biar kawan pajak juga nggak salah tangkep ya. Jadi percepatan ini berarti bukan diberlakukan untuk semuanya ya, tapi ada kriteria tertentunya. Betul. Salah satunya tadi ada untuk orang pribadi ya, kawan pajak dicatat ya, dan juga untuk nominalnya tadi
paling banyak ya 100 juta rupiah baru bisa betul. diberlakukan aturan yang percepatan sesuai dengan aturan yang terbaru tadi. Betul. Dan untuk tambahannya nih Mbak Karissa, Oh ya, gimana tuh? jadi kalau nanti di SPT-nya kalau ingin atau menghendaki untuk percepatan, maka di SPT tahunan itu nanti ada pilihannya, dimohonkan restitusi dengan pengembalian dengan 17 mekanisme pasal 17B atau pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, nanti di situ pilihannya harus yang 17B atau 17D. Itu semuanya diproses dengan percepatan. Oh, gitu ya. Jadi ada 17B dan juga 17D. Nah, tadi kan juga Mas Apri sempat menyebutkan sebelum petugas pajak memberikan respon kepada wajib pajak tadi dalam jangka waktu maksimal 5 hari, sebelumnya pasti dilakukan penelitian ya, Mas Apri. Betul. Nah, penelitiannya itu mencakup apa aja ya kalau misalnya kawan pajak mau tahu nih? Nah, kalau khusus untuk yang percepatan, ini kita penelitiannya disederhanakan juga ya teman-teman. Jadi kita ada penelitian untuk kebenaran penulisan, kebenaran penghitungan pajak, kemudian yang kedua kebenaran bukti potong. Nah, di sini bukti potongnya sudah dilaporkan atau belum di SPT yang menerbitkan bukti potong atau pemberi kerjanya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya memang ada pembayaran, nanti dicek validitas pembayarannya dengan cara mengecek NTPN. Seperti itu. NTPN itu nomor transaksi penerimaan negara ya. Jadi itu didapatkan ketika ada pembayaran. Pas ada pembayaran. Itu pasti ada NTPN-nya kalau pembayarannya ke bank atau ke kantor pos atau internet banking. Untuk pembayaran pajak pasti muncul nanti NTPN-nya. Jadi kawan pajak ya yang mungkin sebelumnya udah sering nih bayar pajak, pasti di bukti transaksinya itu ada yang namanya NTPN. Jadi dia berupa kode acak ya. Iya. Ya itu namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara yang biasa kita singkat NTPN. Baik. Nah, kemudian berarti kalau misalnya bisa kita simpulkan ya Mas Apri, kurang lebih itu ada 3 ya yang diteliti ya. Ada kebenaran penulisan dan penghitungan, kemudian tadi bukti potong ya Mas Apri ya, dan yang terakhir adalah berdasarkan NTPN pembayaran. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kebenaran penulisan itu contohnya gimana sih Mas? Kalau kebenaran penulisan ya tentu saja di penulisan di SPT-nya ya. Jadi kita bisa lihat misalnya nih penghasilan bruto yang ada di SPT. Misalnya ada penghasilan brutonya. Nah, itu penghasilan bruto itu harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang pendukungnya seperti itu. Misalnya dari bukti pemotongan atau pemungutan pajaknya seperti itu. Kemudian pencantuman misalnya kalau untuk yang pekerjaan bebas ya, misalnya yang bukan pegawai, itu ada pencantuman NPPN atau pencantuman norma. Jadi setiap pekerja bebas itu mencantumkan norma. Nah, nanti normanya itu dilihat normanya sudah ditemukan atau belum, pemberitahuan normanya sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya pekerja bebas itu sebelumnya harus ada pemberitahuan normanya bahwa dia memakai norma penghitungan penghasilan itu seperti itu. Jadi dari brutonya berapa, nanti kalau udah ada pemberitahuan itu maka netonya ditetapkan sebesar berapa persennya seperti itu sudah ada aturannya. Nah, kalau misalnya sebelumnya tidak ada pemberitahuan norma, nanti yang kita lihat adalah di SPT-nya. Pakainya yang di SPT-nya. Nanti kita lihat di SPT-nya. Kalau di SPT-nya kalau biasanya teman-teman pajak mungkin ada yang melihat KLU ya, ada KLU di SPT. Nah, itu nanti dilihat KLU-nya apa. Nanti presentase norma penghitungan netonya itu dari KLU yang dicantumkan di SPT teman-teman sekalian. Oh gitu. Makanya untuk pelaporan SPT juga tetap harus benar, lengkap dan jelas teman-teman. Baik. Baik, kalau tadi kita ngomongin terkait contohnya ya, tadi yang Mas Apri juga sempat sebutkan itu terkait pekerjaan bebas. Itu pekerjaan bebas berarti yang terkait profesi ya, Mas ya. Mungkin teman-teman yang pekerjaannya dokter, mungkin itu pengacara atau freelancer. Nah, itu harus dulu memberitahukan yang namanya penggunaan norma ya. Penggunaan norma dan itu yang bisa menjadi basisnya ya, menjadi dasarnya ya Mas Apri.
Tapi balik lagi, kalau misalnya tidak ditemukan ya Mas Apri ya, berarti kita menggunakan KLU yang ada di SPT. Jadi teman-teman yang rajin laporan SPT nih pasti nggak asing lagi dengan yang namanya KLU ya Mas Apri ya. Baik, kemudian ada juga apalagi nih Mas, selain tadi norma, juga tadi kebenaran penghitungan, ada apalagi nih? Misalnya Salah lagi pencantuman penghasilan tidak kena pajak atau yang tidak kena pajak. Ya, yang kita sering sampaikan biasanya PTKP. PTKP. Gitu. Penghasilan tidak kena pajak. Gimana itu juga tuh PTKP? Nanti yang kita lihat itu adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang disampaikan di SPT. Jadi yang dideklarasikan oleh teman-teman wajib pajak itu di SPT-nya itulah yang akan kita ambil. Misalnya teman-teman penghasilan tidak kena pajaknya statusnya sudah menikah, tapi di SPT-nya dicantumkannya tidak menikah atau TK seperti itu biasanya. Nah itu kita akan tetap mengambil data atau mengambil deklarasi dari wajib pajak di SPT-nya, berarti statusnya tidak menikah. Oh, jadi kita ngikutin apa yang diakuin WP di SPT gitu ya. Oke, jadi itu hal yang penting untuk kita ketahui juga teman-teman kawan pajak di rumah juga. Itu informasi yang perlu diingat ya. Oh, jadi begini ya cara petugas pajak untuk mengidentifikasi atau meneliti SPT-nya yang mau dibayar ya. Selain PTKP mungkin ada lagi Mas Apri? Ada lagi misalnya kalau ada zakat atau sumbangan. Oke, zakat. Gimana tuh? Nanti untuk zakat yang kita teliti adalah zakat itu sudah diatur ya teman-teman di ketentuan perpajakan, ada zakat atau sumbangan wajib keagamaan. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib itu sudah diatur harus diserahkan kemana. Jadi ada organisasi penerima yang memang disahkan oleh Menteri Keuangan. Oh, itu. Jadi ada listnya ya. Jadi nggak asal klaim ya. Betul. Kalau misalnya saya dasarnya. sudah zakat, saya langsung ke fakir miskin di pinggir jalan, itu tidak bisa diklaim, mohon maaf. Oh, iya, diikhlaskan saja. Ya. Diikhlaskan saja ya kawan pajak. Jadi memang ada aturannya ditentukan ya, diatur oleh Menteri Keuangan untuk listnya ya apa saja yang disahkan seperti itu. Kemudian selain zakat mungkin ada lagi Mas Apri? Ada lagi misalnya tarifnya. Tarif gimana kalau tarif? Tarif pajaknya misalnya kalau untuk yang khususnya yang sekarang ya undang-undang HPP ya. Undang-undang HPP itu kan ada lapisan tarif yang 0 sampai 60 juta. Ya. Itu dikenakan 5%. Nah, kalau yang lama itu kan 0 sampai 50 juta. Nah, itu juga menjadi ya? Betul, ada objek penelitian juga kita di situ seperti itu. Jadi lapisan tarif yang nanti kalau salah ya kita harus koreksi dulu gitu. Itu yang kita teliti salah satunya. Baik, jadi kawan pajak tadi udah banyak banget nih yang dimention oleh Mas Apri apa aja yang diteliti oleh petugas pajaknya. Dan nanti kalau misalnya sudah diteliti oleh petugas pajaknya, selanjutnya ada prosedur apa lagi tuh Mas? Kalau sudah diteliti seperti yang disampaikan tadi, dalam ini penelitian 5 hari kerja ya Mbak ya. Oke, 5 hari kerja nih kawan pajak. 5 hari kerja diteliti, kita kasih tahu wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan. Misalnya kalau misalnya memang memenuhi kriteria untuk pengembalian, kita akan memberitahukan atau memberikan surat pemberitahuan dilakukan percepatan seperti itu intinya, dan sekaligus meminta rekening dari wajib pajak. Baik. Seperti itu. Tapi kemudian, kalau misalnya tidak, ternyata dari hasil penelitian itu tidak sesuai atau tidak benar, ada kelebihan, nanti bisa kita juga akan tetap memberikan pemberitahuan bahwa tidak bisa diproses percepatan pengembalian. Jadi tetap ada informasi ke wajib pajaknya. Itu bisa diberikan pengembalian atau tidak, tetap akan ada informasi dari petugas pajak kepada wajib pajak ya Mas Apri ya. Kemudian kalau misalnya setelah itu tadi Mas Apri sempat mention terkait permintaan rekening ya. Nanti kalau misalnya kita udah minta informasi mengenai rekening dari wajib pajak, kemudian selanjutnya prosedurnya apa tuh Mas? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Kalau misalnya nanti sudah kita menyampaikan rekening, wajib pajak memberikan rekening kepada kita, nanti akan kita proses untuk pencairan. Jadi
ketika menyampaikan rekening kita akan membuat namanya surat keputusan. Surat keputusannya ya. Surat keputusan bahwa diterbitkan pengembalian, atau kalau kita biasanya menyebutkan SKP PKP dan SKP KPP. Itu nanti berurutan seperti itu. Jadi surat keputusan pengembalian pendahuluan pajaknya seperti itu. Jadi setelah petugas pajak meminta informasi mengenai rekening, kemudian dibalas oleh wajib pajak, maka dapat diterbitkan surat keputusan dan nanti berujung pada pencairannya ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya wajib pajaknya nggak menginfokan rekening gimana mas? Nggak balas misalnya, atau mungkin ada juga nih kasusnya suratnya kempos gitu, misalnya nggak nyampe di wajib pajak, itu gimana? Sebenarnya kalau untuk ini secara informal kita menyampaikan, biasanya kita sampaikan juga melalui WhatsApp ya. Itu kalau misalnya WhatsAppnya bisa dihubungi, kita sampaikan melalui WhatsApp. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya kita tetap akan memproses untuk untuk pengembaliannya, karena itu sudah menjadi hak wajib pajak dan kewajiban kita, Mbak. Baik. Jadi kita tetap harus memproses dalam jangka waktu 30 hari sejak terbit surat keputusan tadi ya. Untuk menerbitkan surat perintah pencairan seperti atau SPMKP-nya. SPMKP. Oh begitu prosedurnya kurang lebih ya, iya. Mas Apri. Jadi pencairannya karena nggak ada rekening ya sementara dipending dulu. Jadi tanpa rekening kita terbitkan tanpa rekening ya, keputusannya di akhir ya. Nanti ketika wajib pajak sudah berapa lama ternyata suratnya sampai, wajib pajak baru ngeh, oh ada permintaan rekening dari dari kantor pajak. Iya. Nah, itu langsung saja disampaikan, tidak masalah walaupun kita sudah menerbitkan tanpa rekening. Ketika wajib pajak menyampaikan rekeningnya, kita akan langsung proses dari saat wajib pajak menyampaikan rekening itu, Mbak Karisa. Seperti itu. Dan jangka waktunya di kita kalau sudah disampaikan rekeningnya, itu kita diberikan waktu 5 hari kerja. 5 hari kerja. 5 hari kerja. Gitu. Wah, sudah cukup runtut ya. Dari tadi Mas Apri sudah menjelaskan prosesnya dari wajib pajak submit SPT sampai ke pencairan ya. Dan juga tadi sempat dijelaskan kalau ternyata dalam penelitian ternyata tidak ditemukan kelebihan pembayaran pajak, juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Apri. Baik Mas Apri, terima kasih banyak untuk informasinya tadi, singkat, padat, dan jelas ya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat bagi wajib pajak, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa datang ke KPP atau melalui kontak yang ada di KPP ya Mbak ya. Iya, setiap KPP kan sekarang ada WhatsApp konsultasi ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Apri atas waktunya pada siang hari ini. Baik, kawan pajak, tadi sudah diinformasikan begitu banyak informasi terkait pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Semoga pembahasan kita dalam podcast hari ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Dan jangan lupa untuk wajib pajak selalu melakukan kewajiban perpajakannya. Baik, kalau begitu saya Karisa Elizabeth pamit undur diri, dan juga rekan saya Afril Irdan. Kami mohon pamit undur diri, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.